Selamat bertemu kembali mahasiswa sekalian. Hari ini kita membahas tentang eh, kerusakan hardware pada PC untuk melakukan analisa kerusakan. Ya. Jadi analisa kerusakan yang kita jadikan objek untuk dianalisa itu adalah kerusakan hardware pada PC. Ya. Jadi kalau kemarin itu kerusakan pada power supply. Nah, kalau sekarang adalah kerusakan pada PC ya. Dan tentang PC ini saya kira mahasiswa sekalian sudah familiar ya, karena hampir semua aktivitas kita gunakan menggunakan PC atau komputer, baik laptop maupun desktop ya. Nah, kita coba menganalisa kerusakan ini karena hampir semua atau gini, komputer itu sudah bukan eh, barang asing di masyarakat ya. Ya, jadi anak SD aja tugasnya sudah pakai komputer ya, anak SD apalagi ya, kuliah ya. Jadi tentunya komputer ini menjadi bagian dari proses belajar mengajar di semua level pendidikan ya. Nah, sekarang permasalahannya apa yang kita lakukan apabila terdapat atau terjadi kerusakan. Nah, itu ya. Coba kita lanjutkan materinya aja. Kerusakan ini tentunya bisa kita tangani dengan baik, atau juga bisa jadi kita memulainya dari mana ini, gitu ya. Nah, ini saya kasih ilustrasi. Anda lihat orangnya ini smile, ya. Jadi walaupun komputernya bermasalah, ya, komputernya tidak berfungsi dengan baik, tapi kita harus menjaga kondisi kita tenang ya, supaya kita tidak salah membuat keputusan. Ya. Jadi kita mesti positif, positive thinking. Karena kadang-kadang keputusan kita akan menjadi tidak tepat apabila kita dalam kondisi tertekan ya, under pressure, mungkin nggak tahu harus mulai dari mana. Nah, itu bisa jadi menimbulkan kesalahan dalam membuat keputusan. Baik, kita mulai materinya. Ini saya mulai dari sini. Ini adalah tampilan BIOS ya. Biasanya muncul American Megatrend, ini biasanya BIOS ya. Lalu muncul identifikasi basic input output sistem yang terpasang ya, harddisknya mungkin ya, atau terpasang CD-ROM atau enggak, harddisknya kapasitasnya berapa, ini semua dideteksi saat komputer hidup pertama kali. Dan ini istilahnya POS atau power on self test. Jadi komputer itu melakukan tes dirinya sendiri saat hidup pertama kali. Nah, saat hidup pertama kali bisa jadi dia terjadi kesalahan ya. Jadi sebelum kesalahan ada waktu dan tanggal yang sesuai ya. Namun di saat berikutnya ternyata waktu dan tanggal kembali ke tanggal pembuatan motherboard ya, atau mungkin 3 tahun kemudian, 3 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu ya. Ini mungkin Anda pernah mengalaminya, tanggal sudah dirubah, besoknya kembali ke masa lalu. Nah, itu ada error di situ, ada kesalahan di situ. Sehingga kalau itu terus dilanjutkan, biasanya kalau kita buka laptop atau komputer untuk akses internet, biasanya Google-nya nggak mau, karena tanggal yang zaman lalu. Itu biasanya Google biasanya itu nggak mau melanjutkan ya, karena ada kesalahan tanggal. Dan bahkan ini menjadi sebuah hal yang mungkin kita nggak memantau ya, karena yang penting komputernya nyala, tampil Windows, kita nggak sempat melihat
tanggal, ya. Dan kita juga mungkin tidak tahu pengaruhnya pada saat kita akses Google atau email atau mungkin yang lain yang sangat menentukan atau ditentukan oleh eh, tanggal yang sedang berlangsung, ya. Nah, yang terjadi seperti ini pesan yang muncul, ya. Jadi CMOS checksum bad. Ini indikator, ya. Jadi ini indikator. Ini kerusakannya tidak di komputernya, tapi kerusakannya ini yang muncul seperti ini biasanya baterai. Jadi CMOS checksum bad. Checksum itu pemeriksaan dari data ini ternyata nggak sama, ya. Nggak sama dengan semestinya atau nggak sama dengan sebelumnya. Nah, itu biasanya dia menampilkan pesan checksum, CMOS checksum bad. Lalu dia minta untuk F2 untuk mengatur setup, ya, untuk mendeteksi harddisknya mungkin, ya, atau mungkin setting BIOS online onboardnya, ya, BIOS onboardnya. Lalu F1 to load default values and continue, atau karena ini tidak sesuai dengan basicnya maka oke lah dilanjutkan, gitu, ya. Ya, jadi walaupun catatan yang dia dapati saat hidup pertama kali saat melakukan tes, ya, on self test, ngetes dirinya sendiri, ngetes harddisk terpasang, ngetes CD-ROM-nya ada apa enggak, nggak cocok, nggak sama dengan data sebelumnya di CMOS, ya, di catatan BIOS CMOS-nya. Oke, dilanjutkan ataukah disetting dulu, ya. Dia nawarkan itu, ya. Tapi ini mestinya nggak perlu muncul karena data ini sudah sama terekam hari kemarin misalkan, ya. Jadi tidak boleh atau mestinya tidak muncul kalau catatan data ini sama dengan catatan sebelumnya, ini nggak muncul. Nah, ini kalau kita pelajari logika analisa kerusakan, kita bisa masukkan informasi ini dalam kategori indikator, ya. Ini indikator atau tanda yang menunjukkan ada kerusakan atau kesalahan di hardware. Nah, ini coba saya lanjutkan lagi. Nah, ini adalah komponen yang rusak, baterainya yang rusak, indikatornya seperti tadi. Nah, kalau gejalanya baterai rusak itu adalah waktu dan tanggal kembali ke tanggal pembuatan motherboard. Nah, jadi itu indikatornya, ya, tanggalnya kok balik zaman lalu. Nah, itu indikator gejalanya, ya. Nah, indikatornya kalau itu CMOS, yaitu tadi baterai CMOS, ya, itu tadi pesennya CMOS checksum bad atau CMOS checksum error. Nah, itu macam-macam, tapi sudah mengarah ke baterai CMOS-nya. Nah, ini posisinya ada di mainboard, ya, yang bisa kita lihat secara kasat mata istilahnya karena besar, ya. Lalu ini bisa kita ambil, ya, kita lepas. Nah, lalu kita mulai menggunakan ilmu kita, yaitu logika analisa kerusakan pada logika analisa kerusakan. Kebetulan objeknya adalah PC.
Jadi gejalanya setiap restart tanggal kembali ke tahun lalu, ini gejalanya. Nah, indikator kalau yang merusak adalah baterai CMOS. Nah, ini ada keterangan CMOS checksum pad. Nah, kita bisa tahu, oh, baterai CMOS yang bermasalah, ya. Lalu kita bisa masukkan ke fase implementasi, ya, di mana di sini ada periksa baterai CMOS, ya. Kemudian diukur pakai voltmeter, ya, voltmeter dengan batas ukur 10 volt, lalu ukur tegangan baterai. Karena tegangannya nggak nyampe lebih dari 10, ya, karena tegangannya itu kurang dari 10, maka batas ukurnya 10 volt. Lalu didokumentasi, diukur berapa tegangannya, tegangan baterai, ya, tegangan baterainya berapa, lalu diimplementasi, dibelikan yang baru, lalu dipasang. Nah, itu yang mesti kita lakukan. Nah, sekarang implementasinya bagaimana? Nah, ini, ya. Saat kita melakukan logika analisis kerusakan, kita tahu indikator yang muncul di layar adalah CMOS baterai, CMOS checksum pad, ya. Maka kita ambil baterainya, lalu kita ukur, ya. Ternyata sekitar 3 volt lebih sedikit. Nah, ini berarti normal. Tapi kalau kurang dari ini, ya, kurang dari 3, maka baterainya rusak dan harus diganti. Ya, tidak bisa baterai diperbaiki, tidak bisa, ganti. Itu, ya, untuk kerusakan CMOS checksum pad atau CMOS checksum error. Biasanya dua kemungkinan itu pesan yang muncul di layar saat hidup pertama kali, ya, saat power on self test. Nah, terus ini apakah ada yang jual banyak, ya, yang jual banyak ini. Tinggal Anda cari yang harga berapa, ya. Harga di bawah 10.000 atau di atas 10.000, ya, itu tinggal dipilih, ya, karena banyak yang jual. Terus posisinya juga harus tepat, jangan sembarangan, karena saat bagaimana kita mengambil, begitulah kita memasang, ya. Nah, coba kita lanjutkan lagi. Nah, ini, ya. Ini kan tertera 3 volt, ya. Ini posisinya positif. Nah, ini biasanya di posisi atas, ya. Jadi kalau kita ngambilnya seperti ini posisi atas, ya, ini posisi atas. Di sini ada pengunci, ya, klip pengunci agar baterai ini tidak lepas. Ini ada penguncinya. Lalu ini kita dorong pakai obeng, ya, obeng kecil aja, jangan besar. Untuk apa? Untuk melepas pengunci terhadap baterai. Begitu ini didorong keluar, maka biasa baterai ini akan terlontar keluar, karena di bawahnya baterai itu ada kayak pegas, ya, atau per, gitu. Ada per, tapi pernya bukan per yang melingkar, ya, tapi per seperti ini. Ini untuk membuat dia, maksudnya baterainya itu stabil. Jadi yang atas itu dikunci, yang bawah dorong ke atas, sehingga posisi baterainya stabil. Nah, begitu pengait atau penguncinya itu didorong keluar, ini biasa kelontar keluar. Kita bisa ambil dan jadilah hanya seperti ini, ya. Jadi posisi baterai Anda perhatikan di sini, otomatis kalau masang, ya, seperti bagaimana kita ngambil, ya. Jadi positifnya di atas, negatifnya di bawah. Ya, di sini panah ini pengunci, ya, penahan, ya, pengunci. Ini didorong aja keluar, maka baterai ini biasanya akan kelontar, ya. Kalau sedikit kelontar karena kedorong oleh yang panah yang merah yang bawah ini, kedorong panah atau kedorong oleh pegas sederhana yang bagian bawah. Kedua ini memang dibutuhkan, ya, yang atas itu mengunci tidak keluar, yang bawah mendorong ke atas supaya posisi baterai ini stabil, ya, karena mungkin saat dibawa kemana gitu tidak membuat pergeseran baterai, karena kalau baterai kegeser atau mungkin bahkan lepas, ya, kembali lagi ke error
tadi ya, CMOS checksum bad atau CMOS checksum error. Oke, kita lanjutkan kerusakan berikutnya. Nah, sekarang kerusakan yang lain ini aja, CPU fan berputar seperti biasa ya, lalu komputer juga bekerja seperti biasa, normal. Namun tiba-tiba ya, biasanya komputer tahu-tahu mati ya, restart sendiri. Nah, ini apa gitu ya. Nah, kita biasanya menganggap itu power supply lah atau apalah. Nah, tapi kita bisa coba masuk ke BIOS dulu. Kita amati CPU fan-nya sudah berputar belum, lalu kita amati suhunya. Kan masuk BIOS itu ada menu monitor, monitoring ya, PC monitoring misalnya. Di sana ada temperatur ya, seperti ini ya. Ini ada signature temperatur ya, ada temperatur. Apakah ini terus bertambah ya? Apakah terus naik? Kalau terus naik berarti kita harus siap-siap untuk mengganti kipas, karena kipasnya ternyata nggak mampu mendinginkan suhu di dalam komputer. Nah, walaupun kipasnya muter ya, tapi kalau suhunya naik terus berarti kipasnya nggak mampu membuat dingin suhu prosesor biasanya. Nah, apalagi seperti ini, CPU fan speed ternyata 0 rpm. Wah, ini berarti kipasnya mati, ini tidak berputar. Jadi di BIOS itu nanti kita bisa tahu bagaimana progres suhu ya, suhunya stabil ataukah bertambah. Kalau bertambah, ini berarti suhunya tinggi dan tidak mampu didinginkan oleh sistem kipas. Nah, atau RPM-nya ini kebetulan 0 ya. Ada juga RPM-nya itu tidak mengikuti perkembangan suhu. Jadi mestinya kalau suhunya naik, RPM-nya naik. Karena suhunya naik, kipas itu harus berputar semakin cepat untuk membuang panas ya. Tapi kalau suhu semakin naik, kipasnya kok nggak berputar cepat ya, ini berarti kipasnya sudah trouble ya, dia nggak mampu mendeteksi suhu. Nah, ini berbahaya karena suhu bisa melebihi batas maksimalnya. Dan solusi biasanya bukan solusi ya, biasanya PC itu akan melakukan tindakan yaitu shutdown atau restart. Nah, ini kan mengganggu sekali saat kita bekerja tahu-tahu restart ya, saat kita bekerja tahu-tahu komputer shutdown. Nah, itu kan membuat pekerjaan kita menjadi tidak selesai ya. Nah, makanya kalau hal semacam ini terjadi, kita amati dulu perkembangan suhu dan bagaimana respon kecepatan kipas terhadap perubahan suhu. Kalau perubahan suhu semakin naik, mestinya kipasnya RPM-nya semakin naik. Kalau itu tidak terjadi, berarti kipasnya harus diganti ya, atau kipasnya sudah nggak berfungsi lagi. Nah, untuk kerusakan ini coba saya lanjutkan materinya. Nah, ini posisi kipas ya, saya kira mudah identifikasi. Kipas, semua orang pasti tahu kipas. Kipasnya itu nempel di pendinginnya itu nempel di prosesor. Berarti pendinginnya itu panas karena prosesor memang selalu panas. Nah, tugas kipas adalah membuang panas di pendingin supaya prosesornya tidak kepanasan. Kalau panasan nanti prosesornya restart atau shutdown. Nah, itu yang tidak kita harapkan ya. Lalu kalau sudah tahu seperti ini, kita amati perkembangan kipas. Apakah kipasnya itu mampu memutar dirinya saat suhu naik, atau mungkin karena debu, karena dia nggak bisa berputar maksimal karena kena debu, bisa jadi ini debunya dibersihkan dulu ya, atau ini dilepas semuanya lalu debunya dibersihkan, bisa jadi akan mempermudah kipas untuk berputar. Nah, itu bisa ya, semua dilihat
di kondisinya ya. Tapi kalau kondisinya bersih, kipasnya nggak mau berputar, ya sudah, kipasnya memang sedang trouble. Nah, sekarang coba kita lanjutkan. Nah, ini sudah masuk ke logika analisa kerusakan ya. Jadi gejalanya tiba-tiba PC restart sendiri, atau PC shutdown ya. Nah, ini yang kita sedang bekerja jadi terganggu ya. Kemudian kita masuk ke BIOS untuk melihat status CPU fan, speed, kecepatannya mampu mengikuti perkembangan suhu yang naik di prosesor enggak gitu ya. Jadi saat suhu meningkat, dia mestinya RPM-nya harus meningkat. Kalau nggak meningkat, ya suhunya semakin naik, dan saat maksimal batas suhu biasanya 70-an atau ya 70-an lah, dia akan melakukan tindakan yaitu restart. Dia merestart dirinya sendiri, atau shutdown. Dia shutdown dirinya sendiri. Komputernya akan melakukan restart sendiri, komputernya akan shutdown sendiri. Jadi dia memang membuat keputusan kalau kelebihan panas akan melakukan shutdown. Nah, kalau sudah tahu gejala dan indikatornya, kita masuk ke pemeriksaan di fase implementasi. Bagaimana CPU fan-nya? Ada debu atau nggak bisa berputar, atau rusak, nggak berputar ya, atau kipasnya nggak mampu mengikuti perkembangan kenaikan suhu dan sebagainya. Itu mesti kita periksa ya, diperiksa. Lalu bersihkan dari debu mungkin, atau CPU fan-nya speednya mestinya di atas 2000 rpm ya. Lalu didokumentasi apa yang mesti dibelikan ya, mungkin CPU fan-nya dibelikan yang baru, atau yang lain ya. Kadang-kala itu kipasnya dibelikan baru sama mengganti pasta ya. Jadi prosesor itu ditambahi pasta, lalu dikasih pendingin ya, agar panasnya itu merambat ke pendingin dengan maksimal, sehingga kerja prosesor yang tinggi akan panasnya akan terbuang maksimal, sehingga prosesor akan bisa bekerja dengan baik gitu ya. Nah, setelah diperiksa apa yang mesti diganti, apa yang mesti ditambahkan, mungkin CPU fan-nya diganti, lalu ditambahkan pasta, lah itu dicatati, lalu dibelikan ya, didokumentasi, lalu dibelikan, lalu dipasang. Karena yang sering terjadi itu kalau saya ganti kipas sama nambahi pasta atau mengganti pasta, karena pastanya bisa jadi sudah kering, nah itu harus diganti. Kalaupun pastanya nggak kering, berarti ganti kipas ya. Itu yang sering terjadi. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kalau misalkan kita sudah tahu permasalahannya ya, kita amati CPU fan-nya ya. Jadi di saat suhunya ini kan 33 derajat, ini masih bagus ya. Bagaimana perkembangan 33 ini? Apakah semakin naik? Kalau suhunya semakin naik, maka CPU fan-nya ini harusnya naik juga ya. Ini kan sekitar 2191 rpm. RPM itu rotation per minute. Jadi rotasi per menitnya 2193. Mestinya kalau suhunya naik, RPM-nya juga naik. Tapi kalau suhunya naik, RPM-nya kok tetap, nah berarti CPU fan-nya harus diganti ya, karena mestinya CPU fan-nya harus mengikuti perkembangan atau kenaikan suhu. Jadi kalau suhunya naik, RPM-nya harus naik supaya panas yang ditimbulkan bisa dibuang. Nah gitu ya. Jadi CPU fan-nya dikatakan rusak bisa bila speednya 0 rpm, ini rusak nih, nggak muter nih. Lalu suhu CPU meningkat, maka akan membuat CPU atau komputernya restart. Nah, tapi kalau speednya itu di atas 2000 rpm, kemudian dia mengikuti perkembangan atau kenaikan suhu, maka RPM-nya naik ya, dan mampu melakukannya, maka suhu CPU akan stabil. Biasanya
40 derajat Celcius. Ya, syukur-syukur kalau ini 33 derajat Celcius bagus ini. Ya, di 40 atau di bawah 40 itu bagus. Ya, stabil. Komputernya akan stabil. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, ini cara menggantinya ya. Jadi bagaimana kita mengambil begitu kita memasang ya. Bagaimana kita mengambil begitulah kita memasang. Jadi saat pasang dan saat lepas ya. Pertama lepas dulu. Ini skrupnya dilepasi dulu ya, karena ini kan mengunci dengan mainboard. Ini diputar balik ya sehingga lepas. Ya, ini yang putih berarti ya lepas. Lalu dia akan bisa diambil kalau pengaitnya atau penguncinya dengan mainboard benar-benar lepas. Kalau enggak akan nyangkut istilahnya. Jadi nah, terus kita lanjutkan dengan membelikan yang baru ya. Setelah dibelikan yang baru, maka kita masuk ke pasang ya. Jadi pasang ya, maka posisinya ya bagaimana kita melepas ya. Pasang, kita masukkan ke pengait di mainboard ya, pengait di mainboard. Kemudian ini pasang yang warna kuning ya, warna kuning. Nah ini lalu setelah itu di posisi pengait, lalu skrupnya diputar ke kanan untuk mengunci ya, sehingga kipas dan pendingin ini nempel dengan baik di prosesor. Jangan lupa di prosesornya ini biasanya dikasih pasta ya, agar panas prosesor akan mengalir maksimal ke pendingin, lalu kipasnya akan membuang panas prosesor dengan optimal. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kata kali ini. Semoga bermanfaat ya. Dan saya cukupkan sekian. Jaga kesehatan, sekian dan terima kasih.